kepada pendeta, "Siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta?" Yesus. "Apakah Tuhan di tiang salib, Pak Pendeta?" Yesus. "Apakah Yesus berdoa, Pak Pendeta?" Iya. "Kepada siapa Yesus berdoa, Pak Pendeta?" Tuhan. "Apakah Yesus Tuhan?" Ya. "Waduh, Pak ini, jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan, Pak Pendeta?" Tidak. "Yang benar gimana, Pak Pendeta?" Cukup imani saja. Saya juga bingung. Yesus pokoknya Tuhanlah. Jangan tanya-tanya lagi. Yesus pokoknya Tuhan titik. Saudara, ini adalah karikatur, mengkarikaturkan iman Kristen dari cara pandang Islam dan dari pemandangan yang dangkal tentang iman Kristen itu sendiri. Sehingga seolah-olah memang ada kasus seperti ini. Coba saya tunjukkan gambarnya aneh. Yang dianukan di situ Pak Pendeta, yang tentunya itu adalah Protestan. Tapi gambarnya Paus yang digambarkan di situ, ya. Yang diberikan video ini seolah-olah iman Kristen itu sebodoh itu. Ini pertanyaan bodoh dengan jawaban karikatur yang bodoh. Nah, karena mereka melihat istilah-istilah Kristen itu seolah-olah itu istilahnya Islam. Ya, sudah tahu siapa yang bikin ini ya, tapi saya memberikan jawaban atas kekeliruan pemahaman tentang iman Kristen yang ada di dalam video ini. Ya, saya baca saja. Jemaat gereja bertanya kepada pendeta, "Siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta?" Yesus. Di dalam agama Islam, Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Begitu ya. Di dalam iman Kristen dibedakan antara Allah dan Tuhan. Kalau Islam, Allah itu namanya Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya Tuhan. Tapi bukan orang Kristen. Allah itu adalah sesebutan dari Sang Pencipta alam semesta yang tunggal itu. Allah itu bukan nama bagi iman Kristen. Allah itu sesebutan bagi Sang Pencipta itu. Kalau nama, itu namanya Yahweh. Dan itu dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian baru, dia disebut sebagai Bapa. Allah yang satu, itulah Bapa. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Tolong baca di sana. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Stop. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah itu bukan namanya bagi iman Kristen. Nah, bahwa orang agama Islam mengatakan Allah itu adalah nama dari Sang Pencipta itu urusan agama Islam. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Tapi jangan itu dipaksakan pada iman Kristen. Karena iman Kristen punya kitab suci yang sendiri, punya pemahamannya sendiri. Dan kalau ditanyakan namanya Tuhan, ya, dalam pengertian penanya ini, Tuhan di sini yang dimaksudkan adalah Allah. Padahal dalam iman Kristen dibedakan kalau berbicara tentang Yesus antara Allah yang adalah Bapa dan Tuhan yang adalah Yesus. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Jadi yang Tuhan itu Yesus. Yang membangkitkan Yesus yang Tuhan itu dari mati adalah Allah. Berarti Allah dan Tuhan dibedakan penggunaannya dalam Alkitab. Dan ini yang perlu diketahui. Kita baca juga di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6 tadi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja. Yaitu Yesus Kristus. Yaitu Yesus Kristus. Jadi ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, Yesus Kristus. Dan Allah dan Tuhan itu dibedakan. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan,
akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau tidak dimengerti perbedaannya di kalimat ini sendiri membingungkan. Kalau Tuhan artinya juga Allah, maka Allah membangkitkan Allah, gimana itu? Orang Kristen tidak sebodoh itu kok. Justru tidak ngerti itu yang bodoh jadinya akhirnya. Tidak mengerti bahwa Kristen tidak mempercayai seperti yang diasumsikan itu. Allah, maksudnya Sang Bapa, yang membangkitkan Tuhan, maksudnya Yesus. Dan Yesus itu diangkat jadi Tuhan oleh Bapa ini, oleh Allah ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Jadi kalau pertanyaan pertama dikatakan siapa Tuhan kita? Jawabannya tidak simpel, Yesus gitu aja. Sebab asumsi Tuhan di sini adalah Allah itu sendiri. Asumsi yang dibuat oleh penanya ini adalah jemaat gereja bertanya kepada pendeta, siapa nama Tuhan kita, Pak Pendeta? Asumsinya Tuhan di sini adalah Allah. Nah, kalau asumsi Allah, jawabannya ya bukan Yesus. Jawabannya adalah Bapa. Loh, kalau gitu Yesus bukan Allah. Nah, ini masalah yang kedua lagi. Allah yang cuma satu itu adalah Allah yang hidup. Karena Allah ini hidup, di dalam dirinya dia punya firman, yang melaluinya dia menyatakan diri kepada dunia. Dan firman-Nya Allah itu adalah sarana di mana Allah menciptakan dunia. Sebagaimana firman itu dalam bahasa biasa adalah kata-kata. Kata-kata saya itu adalah di dalam diri saya. Maka firman-Nya Allah juga ada di dalam Allah. Jadi tidak ada dua Allah. Allah dan firman-Nya itu satu. Nah, firman-Nya Allah ini yang turun dari surga, yang diutus dari surga, turun ke bumi menjadi manusia, namanya Yesus. Oleh karena itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku. Aku telah turun dari surga. Berarti, Yesus mengatakan, berarti tadinya dia dalam surga. Di mana di dalam surga? Di dalam Allah. Karena dia mengatakan, di dalam Yohanes pasal yang 842, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, jikalau Allah adalah Bapamu, jadi Allah itu Bapa itu, terus kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, ya tadinya di dalam Allah. Nah, kalau gitu Allah itu apanya Yesus? Ya Bapanya, karena dia keluarnya dari dirinya Allah itu. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita. Jadi Allah yang esa ini, yang disebut Bapa ini, memiliki firman yang kekal di dalam dirinya. Dari kekal. Sebab tidak mungkin Allah itu tanpa firman. Sebab Allah tanpa firman itu bayangannya seperti manusia tanpa kata-kata. Manusia yang bisu. Dan kalau Allah tidak punya firman, Allah tidak bisa mencipta. Karena dia mencipta segala sesuatu melalui firman itu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Di mana bersama-sama Allah? Menurut Yohanes 8:42 tadi, ya di dalamnya Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah karena dia mengekspresikan dirinya Allah. Seperti kata-kata saya ini.